Hai, selamat datang kembali di YouTube aku, Midiana. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan juga selalu semangat menjalani kehidupan kalian, oke? Nah, di video kali ini aku bakal membagikan segmen terbaru aku, yaitu SIP, Sekilas Informasi Percinaan, di mana aku bakal membagikan 4 informasi sekaligus dari dunia Cina. Oke guys, di sini aku bakal membagikan informasi tentang yang pertama adalah nasib dari Chen Feng, host dari Dede Up kemarin. Yang kedua adalah mengenai Cheng Shuang yang didenda pajak 600 miliar lebih. Yang ketiga adalah tentang Wang Yibo dan Cao Liying yang dipanggil oleh pihak Weibo terkait dengan fanware-nya kemarin. Yang keempat adalah tentang Cao Wei atau Vicky Cao yang tiba-tiba itu hilang semua karyanya di platform Cina. Nah, seperti apakah selengkapnya dari semua berita yang bakal aku sampaikan ini? Stay tune terus video aku. Jangan lupa kalian buat subscribe terlebih dahulu biar aku semakin semangat bikin video-video ke depannya. Dan mari kita mulai videonya. Check it out! Oke guys, yang pertama adalah informasi mengenai nasib dari Chen Feng yang kemarin tersandung kasus pelecehan. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalian bisa nonton video aku yang ini, di situ lengkap banget. Jadi Chen Feng ini itu adalah host terkenal di Cina yang memandu acara Dede Up di Yunnan TV. Nah, dia memutuskan untuk mundur dari acara tersebut karena masalah ini itu telah membawa dampak negatif kepada acara Dede Up. Dan di pernyataannya itu dia juga bilang bahwa dia menyerahkan sepenuhnya kepada hukum dan mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah setia mendukung dia bertahun-tahun di acara tersebut. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada para staff di Yunnan TV dan di acara Dede Up guys. Lalu pihaknya Yunnan TV juga memberikan pernyataan resmi di Weibo mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka telah memutus hubungan kerja dengan Chen Feng, serta memberikan alasan bahwa Chen Feng dinilai telah serius dalam melakukan pelanggaran kebijakan serta peraturan manajemen host dan artis di Yunnan TV. Dan next, yang kedua adalah informasi mengenai Cheng Shuang yang dulu tuh pernah viral karena masalah dia menggunakan rahim ibu pengganti untuk mendapatkan anak dengan mantan suaminya atau mantan pacarnya dia bernama Chang Heng. Kali ini dia heboh kembali di Weibo itu karena masalah penggelapan pajak. Dan dia itu mendapatkan denda sebesar 299 juta yuan atau kalau dirupiahin itu sebesar 660 miliar rupiah guys. Gila, gede banget. Hal ini disampaikan langsung oleh kantor layanan pajak kota Shanghai, di mana mereka tuh menyampaikan bahwa Cheng Shuang itu telah menyembunyikan pendapatannya dia dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 191 juta yuan atau sekitar 423 miliar rupiah. Dan tak hanya itu, ternyata Cheng Shuang ini tuh juga nggak bayar pajak sebesar 45,2 juta yuan. Dan dia juga nunggak pajak sebesar 26,5 juta yuan. Gila, banyak banget ya guys pajaknya. Nah, Cheng Shuang ini juga terbukti melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan metode kontrak yin yang. Nah, apa itu kontrak yin yang? Jadi kayak gini, dia itu punya 2 kontrak dengan nilai pendapatan yang tinggi satu, yang rendah satu guys. Nah, digabung jadi satu proyek. Nah, dia cuma melaporkan yang pendapatannya kecil itu pada pajak, sedangkan yang besar itu dia sembunyikan gitu loh guys. Kayak gitu, paham kan guys? Nah, ya gitu ya guys ya. Dan tak hanya Cheng Shuang yang melakukan penggelapan pajak, di sini mantan pacarnya dia yaitu Chang Heng juga sedang diselidiki oleh Biro Pajak karena dia diduga itu telah menjadi kaki tangan atau membantu Cheng Shuang dalam kasus penggelapan pajaknya dulu pada tahun 2019 sampai tahun 2020 guys. Dan Biro Pajak sudah memberikan pernyataan lanjutan di mana Cheng Shuang itu telah melunasi semua denda dan juga biaya yang dia harus bayar. Dan di sini karena dia itu pertama kali melakukan pelanggaran dan juga sudah melunasi semua utangnya, maka dia tidak akan bertanggung jawab secara pidana guys. Oke, jadi apa sajakah dampak dari hal ini?
Yang pertama adalah akun official Weibo pribadinya dia udah dihapus. Yang kedua, akun studionya dia juga udah dihapus. Yang ketiga adalah beberapa karyanya dia itu juga udah mulai dihapus. Yang keempat adalah super topiknya dia udah hilang. Dan kalau kalian mencari namanya dia itu udah nggak keluar di platform Cina manapun. Oh ya guys, satu lagi, Chang Suang ini tuh udah merilis permintaan maaf dia yang mengatakan bahwa dia itu melakukan hal itu karena kurangnya pengetahuan terhadap aset pribadinya dan juga terhadap hukum pajak yang berlaku. Kayak gitu. So, what do you think about this case? Komen di bawah. Next, kita lanjut ke informasi berikutnya. Check it out! Dan next, yang ketiga adalah mengenai Wang Yibo dan juga Chow Liying yang dipanggil oleh pihak administrator Weibo mengenai masalah kemarin yaitu fanware berskala besar di Weibo, dan hal itu digunakan untuk mendiskusikan regulasi tentang perilaku para penggemar mereka. Di sini Weibo itu menjelaskan bahwa kedua studio dari artis besar itu tuh dinilai telah gagal mencegah perilaku buruk dari para penggemar yang menyebabkan kegaduhan di internet, guys. Dan guys, karena belakangan ini perilaku dari para penggemar di Cina itu semakin tidak terkontrol, pihak besar di Cina bernama Administrasi Cyberspace Cina itu mengeluarkan peraturan baru, di mana pihak itu mengumumkan bahwa akan menghapus segala bentuk chart ataupun ranking dari para artis. Dan kedua adalah membatasi perilaku artis yang irasional kayak mendukung dan juga mengeluarkan uang secara berlebihan kepada idolanya. Lalu, menanggapi tindakan tegas yang dilakukan oleh Cyberspace Administrasi Cina, pihaknya Weibo telah menghapus semua daftar peringkat dan juga chart dari platform mereka, guys. Dan nggak hanya Weibo, pihaknya QQ Music itu juga telah membatasi pembelian, di mana hanya bisa membeli satu saja dalam satu akun. Nah, hal itu dilakukan agar tidak ada lagi lingkungan membandingkan selebriti dan artis satu sama lainnya, dan juga berharap kedepannya untuk semua fandom agar lebih damai dan fokus pada idola mereka masing-masing. Dan terkait dengan hal itu, sudah banyak agensi di Cina yang memberikan surat kepada para penggemarnya guna meminta para penggemar untuk mengejar selebriti favorit mereka secara rasional, berhenti membuang-buang uang untuk dukungan dan juga voting penggemar yang berlebihan, dan juga untuk mengakhiri perang antar penggemar. Dan di sini juga banyak agensi yang udah tanda tangan gitu terkait hal ini, yaitu ada agensi yang dari Shaochan, Yangtze, Angelababy, The9, X-Prom, TF Boys, TNT, Jingtian, Yuhua Entertainment, Jaywalk Studio, Hisong Entertainment, Yukai Entertainment, Wajida Entertainment tuh sudah membuat suatu perjanjian gitu guna mengontrol perilaku para penggemar yang irasional. Dan hal ini tuh mereka lakukan untuk memperbaiki perilaku para penggemar dan juga untuk membuat lingkungan online di Cina itu menjadi lebih kondusif dan juga lebih damai nantinya, guys. Oke, next yang keempat adalah berita mengejutkan datang dari seorang artis besar di Cina bernama Chow Wei atau Vicky Chow, yang dia ini adalah seorang artis besar, pengusaha, sutradara dan juga produser di Cina. Dan kemarin tanggal 26 Agustus tiba-tiba super topiknya Chow Wei itu hilang berbarengan dengan super topiknya Chang Suang. Dan nggak hanya itu, secara tiba-tiba itu semua platform video streaming kayak Youku, Tencent Video, iQIYI dan sebagainya itu telah menghapus semua daftar film dan juga drama yang pernah dibintangi oleh Vicky Chow ini. Dan alasan yang dikemukakan oleh pemerintah Cina itu karena tidak sejalan dengan persyaratan kebijakan yang relevan dengan undang-undang di Cina, guys. Dan hal ini tuh masih menjadi banyak tanda tanya di kepala netizen, karena emang benar-benar tiba-tiba gitu loh, guys, langsung hilang semua tentang Vicky Chow ini. Oke guys, kita masuk pada sesi rumor terhadap kasus ini. Yang pertama adalah karena Vicky Chow itu pernah menggunakan baju bergambar bendera matahari terbitnya milik Jepang, yang pasti sangat kontroversi seperti Changcehan kemarin. Yang kedua adalah rumor bahwa Vicky itu memiliki hubungan ilegal dengan Jack Ma dan Alibaba.
So, itu dia tadi adalah 4 informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jadi gimana pendapat kalian tentang hal ini? Komen di bawah. But before I want to ask you something. Jadi aku harap kalian bisa komen yang memiliki positive vibe dan juga positive word di kolom komentar. Karena hal ini tuh menyangkut tentang pemerintah gitu loh guys. So I hope that you can understand about this case. Jangan terlalu menjelek-jelekkan negara lain. Jadi kita kan sebagai penikmat artis mereka, so kita harus memiliki batas ketika kita ingin mengomentari sesuatu kayak gitu guys. Okay? I hope you can get my point on this case. Thank you for watching my video. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan lupa kalian buat subscribe, like, sama komen video aku. Bye bye.